جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور. First of all, I talk here it's not because I'm better than anyone, but it's because I want to be the better person than before because the best human are those who can provide benefits to others, even it's animals or plants or humans. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Before everything, let me introduce myself. I'm Zainab Mutia from Educational Management 2020-24. I'm here today to talk about 7 tips to get closer to Allah. What is them? Let's check it out. Okay, first is we should read the Quran every day. Because of what? Allah already said in Quran al-Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. Yang artinya adalah, sebentar saya cari dulu. Orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana semestinya. Mereka itulah yang beriman kepadanya, dan barang siapa yang ingkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang rugi. Jadi Allah telah mensyariatkan kita untuk membaca Al-Quran. Al-Quran sebagai apa sih? Al-Quran itu sebagai pedoman bagi umat Islam. Kita sebagai umat Islam beragama itu memiliki kitab pedoman, yaitu Al-Quran. Beriman pada Al-Quran juga merupakan rukun iman ketiga. Nah, Allah juga bersabda A'udzubillahiminasyaitonirrajim, yang intinya akhir ayatnya seperti ini, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang? Nah, makanya dengan kita membaca Quran setiap hari, kita mengingat Allah, insya Allah hati kita akan menjadi tenang. Okay. The second is be around people who remember in Allah. Karena lingkungan itu akan membawa kita. As-sahibus sahib, teman itu yang akan mengikuti, yang akan menemani gitu ya. Kalau kamu berteman dengan tukang parfum, kamu akan mencium wanginya tukang parfum. Kalau kamu akan berteman dengan tukang besi, kamu nanti kena nih baunya tukang besi, kayak gitu kan. Okay, so find the circle, find the environment who pull you in a good path gitu. Kalau misalkan kamu ada di environment, lingkungan yang kurang bagus, kamu bisa keluar dari zona nyaman itu. Contohnya kayak pergi ke kajian. Nah, maka di situ kamu akan bertemu dengan teman-teman sejawat yang sama-sama saling mengingatkan dalam kebaikan, insya Allah. Yang ketiga, understand what you recite in salah. Kita harus memahami apa yang kita baca dalam sholat gitu. Kita sholat khusyuk. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Yang artinya, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang khusyuk dalam sholat mereka. Jadi, when we wanna get better at something, especially in our life, religion life, dunia wal akhirah, labudda an na'maluha, labudda an memperbaiki dari pondasinya. Nah, sholat itu pondasi keimanan seseorang gitu kan ya. Karena sholat itu termasuk dari salah satu rukun Islam. Oke. Maka apabila pondasi itu runtuh, pondasi itu tidak kuat, maka bangunannya pun akan runtuh seperti itu. Jadi the next is learn Allah's 99 names and attributes. Kita tahu dan mempelajari mengenali sifat-sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa anna dzalika minat tauhid, li'anna al-Islam indaha thalathatu tauhid. Al-awwal tauhidur rububiyyah, wa tsani tauhidul uluhiyah, wa tsani tauhidul asma wa sifat. Kalau misalkan tauhid yang pertama itu tauhid rububiyah atau meyakini Allah Subhanahu wa taala, kita meyakini itu dari dalam hati. Begitupun orang-orang kafir, orang-orang di luar agama kita, Nasrani dan Yahudi juga meyakini bahwa adanya Allah. Untuk membedakannya, kita memiliki tauhid uluhiyah dan asma wa sifat. Nah, dengan mengenali nama-nama dan sifat Allah,
we will get to know better of Allah. Makanya Allah juga mensyariatkan untuk kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mensyariatkan kita untuk mengenali, untuk memakai nama-namanya dalam doa-doa kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzawna ma kanu ya'malun." Yang artinya, dan Allah memiliki asmaul husna, yaitu nama-nama yang terbaik. Maka memohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan namanya. Mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-A'raf ayat 180. Dengan kita juga kayak disyariatkan untuk berdoa. We can pray. Jadi bagaimana sih caranya kita mengamalkan 99 nama ini? Jadi, kita bisa memakainya in our pray or our doa. Like ketika kita ingin minta doa apa gitu kan ya, minta doa pengampunan, we asking for forgiveness, kita menggunakan nama Al-Ghafir, yaitu Maha Pengampun. Ketika kita minta, we ask for kindness, we use the Ar-Rahman War-Rahim, dengan nama-nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, like that. Number 5 is have a secret good deeds between we and Allah. Kita memiliki amalan rahasia atau amalan tersembunyi antara kita dengan Allah saja. Misalnya seperti for the example is we pray tahajud without anyone knowing that, or we pray duha without anyone know that we praying duha, or we sedekah infak without anyone seeing it. Karena apa? Karena amalan-amalan itu make us closer to sincerity and make distance from ria, akan menjauhkan kita dari ria dan mendekatkan kita kepada ikhlas, karena nggak ada orang lain yang melihat. Dari golongan yang mendapatkan naungan di sisi Allah pada hari kiamat juga kelak adalah orang yang sedekah tanpa orang lain mengetahuinya. Oke, seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dalam hadis, seseorang yang bersedekah kemudian ia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Ini sebagai umpamaan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksudnya kayak tangan kiri adalah orang-orang or those people who can see us, and tangan kanan adalah diri kita sendiri dan keikhlasan kita. And number 6 is make lots of dua, especially in sujud. We know that we Muslim, we should lean on, we have got to lean on, we have got to pray on, like we should remember Allah every day, because of what? The one who can hear us and make our hope, make our wish come true is only Allah. Without Him, we can't have anything. So don't you think that your dua is not come true? Maybe it's just because it's not enough. You should make dua more, like and selain di sujud itu, selain di doa dalam sujud itu, beberapa tempat dan waktu yang merupakan tempat dikabulkannya doa, diantaranya adalah diantara azan dan iqamah adalah waktu ijabah. Lalu kemudian di sepertiga malam karena Allah turun ke muka bumi. Kemudian ada di sore hari pada hari Jumat, yaitu hari ini. Dan masih banyak tempat dan waktu diijabahnya doa lagi. Dan jangan pernah kalian berpikir kalau doa itu gak akan pernah terkabulkan, tapi Allah itu punya rencana yang maha baik, dan Allah itu hanya satu-satunya yang mengabulkan doa kita. Kalau misalnya kita yakin, innallaha dhanna abdi bih, pokoknya prasangka Allah itu ada pada prasangka hambanya. Kalau kita berprasangka baik, insya Allah akan kabulkan kepada kebaikan itu, dan kalau kita bersangka buruk, ya wallahu alam bishawab. Okay, the last but not least is remember of death and prepare for it. We should always remember of death and prepare for it. Kita harus mengingat kematian dan menyiapkannya. Okay. Kalau misalkan ada orang, if there's someone who always remember of that, like, oh my gosh, I always afraid of that, and he always talk like that, like this, kan? It's not because they are so negative, but itu adalah salah satu tanda keimanan seorang yang imannya salah satu tanda-tanda keimanan seorang, dia meyakini adanya kematian dan hari kiamat, dan dia takut akan hal itu. Jadi dia harus
dengan dia mengingat, dia akan menyiapkan he will prepare for it, bagaimana kehidupan setelahnya gitu kan. Because we don't just live in this world, but we also live in akhirah, di dunia wal akhirah. Maka beramallah dengan tujuan niat menabung akhirat pula selain di dunia. Kita ini di dunia cuman berjalan seperti musafir. Jadi teruslah mengingat Allah. So we have to remember Allah every day, every time. It's not enough just we can pray, always zikr, and we can be glad in every single thing. Atau kita mensyukuri setiap hal sekecil apapun yang ada di dunia ini untuk mengingat Allah. Okay, so the point is we should always remember Allah every time, every night. Makanya dari 7 tips di sini juga ada get closer to remember Allah, agar kita saling mengingatkan kepada kebaikan. Barakallahu fikum jami'an. Akhirul kalami bilhamdulillah rabbil alamin. Qabla dhalik Allahumma ansurna ikhwanal muslimin fi Filistin wa fi Iraq wa fi Suriah wa fi kulli biladil muslimin. Allahumma amin. Barakallahu fikum jami'an. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جمال